A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman. Kali ini kita lanjut lagi ke bagian berikutnya. Tapi sebelum kita lanjut, kita berdoa dulu ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Oke, kita lanjut. Makhluk-makhluk ini seakan sedang menonton sebuah pertunjukan, diam dan menikmati. Karto sudah mulai menggigil, tak tahan lagi harus berada di dalamnya, hingga ia beranjak dari sumur itu. Saat itulah pertanyaan Karto terjawab. Sosok hitam tersebut mengantarkan Karto ke sebuah mustika berwarna hijau. Entah apa namanya, sejenis batu berwarna hijau. Karto tidak bisa memastikan itu batu apa. Tetapi pada saat digenggam, tangan Karto terasa hangat, tidak panas, hanya hangat dan menjalar ke seluruh tubuh. Badan yang awalnya menggigil menjadi hangat, tidak panas, tidak pula dingin. Hal itu terjadi selaras dengan perginya makhluk-makhluk yang tadi sempat menonton Karto mandi. Karto yang seakan sumringah melihat apa yang dia dapat. Segera ia memakai pakaian dan pergi menuju pulang ke rumahnya. Sial. Perjalanan yang harus dihadapi Karto sangatlah jauh. Ia harus berjalan kiloan meter untuk sampai ke rumah. Ada rasa geram karena dituntun ke tempat yang cukup jauh. Entah berapa puluh demit yang ia temui, mulai yang standar baginya hingga yang paling Karto takuti. Mesti takut, apalah yang bisa ia perbuat selain menahan dan mempercepat jalannya. Lebih dari 1 jam ia berjalan, hingga akhirnya ia sampai di depan pintu rumah. Sebelum ia masuk ke dalam rumah, terdengar suara berbisik di telinganya. "Ojo dicolno, jangan dilepaskan." Suara yang tak dari mana datangnya. Karto tersentak dan buru-buru masuk ke dalam rumah. Saat melihat jam, sial, udah hampir subuh. "Dari mana kamu, Kar?" tanya bapaknya yang keluar dari kamar. "Oh, dari tempat Oki, Pak. Ada perlu untuk acara besok, Pak." "Kau udah bangun, Pak?" jawab Karto seraya bertanya. "Matanya nggak lihat apa? Ini udah mau subuh, mau membangunkan manusia desa dulu," jawab bapaknya sembari berjalan ke kamar mandi untuk mengambil air wudhu. Karto langsung masuk ke dalam kamar. Sembari menunggu azan subuh, ia memandangi benda yang ia dapat. "Kalau emang kamu baik, tetap bersamaku. Kalau kamu buruk, pergi dari hidupku," kata Karto membatin bersama sembari menatap mustika itu sebelum ia meletakkannya ke dalam kotak berisi pusaka yang ia kumpulkan sembari mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Keesokan harinya, tepat selepas sholat asar, Karto pergi ke rumah Oki. Sesampainya di sana, seperti biasa, Oki masih bergulat dengan kasurnya, merangkai mimpi di atas pulau kapas yang ia sebut dengan tahta. Bangun," kata Karto yang sontak mengejutkan Oki dan membuat ia terbangun dari mimpinya. "Pantek, apa sih? Mengganggu sekali," jawab Oki yang separuh sadar. Bangun toh, aku bawa kopi nih. Ada yang mau aku omongin sama kamu? Serius, ini tentang Alex," terang Karto, yang membuat Oki terpaksa untuk bangun dari tempat tidurnya dan pergi ke belakang, sekedar mencuci muka dan membuat kopi yang sudah dibawa oleh Karto. Setelah selesai, kopi pun sudah bisa diminum dan dinikmati bersama. Karto mulai membuka pembicaraan dengan menyesap rokok yang ia nyalakan beberapa detik yang lalu. "Katanya mau ngomong tentang Alex," tanya Oki yang mulai geram dengan basa-basi Karto. "Ini sebenarnya bukan masalah Alex sih, tapi masalah tadi malam," telang Karto. Gimana?" tanya Oki menyelidik. "Tadi malam aku dituntun sama orang hitam, kayak genderuwo gitulah. Aku dibawa ke kayu putih, dan kamu tahu apa yang aku dapatkan dari sana?" Oki hanya memandang dan menunggu Karto melanjutkan ucapannya. "Aku dapat batu, Ki, hijau warnanya, tapi nggak tahu namanya," lanjut Karto sembari melihatkan batu yang ia dapat semalam. Oki yang melihat batu itu melihat dan menyelidik bertanya-tanya. "Batu apa itu?" tanya Oki. "Apa itu Nogososro, Mas?" tanya Oki.
sembari mengamati batu berwarna hijau itu. Upilmu itu, Nogo Sosro kok hijau? Gak tahu aku namanya. Yang jadi masalah bukan nama batunya, tapi isinya, kata Karto serius. Kok panas ya mas? Isinya kayaknya orang besar ini mas, kata Oki sembari merasakan apa yang ada di dalamnya dan menggenggam batu itu. Aku takut ya Ki, aku takut kalau ini buruk, kalau baik gak apa-apa, kata Karto sedikit memasang wajah cemas. Ia masih tetap takut, karena baginya jin seperti ini tidak pernah bisa ditawar-tawar, kecuali dia sudah mendapatkan apa yang ia mau. Dan biasanya akan terlihat aslinya ketika dia sudah berbuat onar. Koyo niat gue narik merah deliman yang peco dibatalke wae lah Yoki. Aku nggak yakin soalnya, lanjut Karto. Sama mas, ini kayaknya kalau dilanjutkan bisa jadi perkara ini mas. Tahu sendiri toh mas, Alex gimana anaknya. Kalau sudah punya keinginan, bagaimanapun caranya harus lanjut anak itu mas. Tapi ya, aku juga gak mau kalau anak itu kenapa-apa, jawab Oki. Sembari menikmati rokok dan kopinya, memasang raut wajah yang juga ikut cemas. Lah, ya itu, mencegahnya gimana? Anak itu kalau gak ada kita, ya bakalan nyari yang lain. Gak ingat kamu gimana dia waktu narik emas itu gimana? Kita gak ada. Ya dia nekat sama padepokan sebelah. Emang anak itu cari perkara aja kerjaannya, ujar Karto panjang lebar. Benar sekali. Di antara mereka berlima, Alex adalah sosok yang paling susah diajak kompromi. Dan pada intinya dia sangat egois. Apapun akan dia tempuh walau harus menahan ketakutan. Alasannya cuma satu, uang, 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 dan uang. Tak berapa lama, Oki beranjak dari tempatnya dan mengambil kalender. Tepat sekali, malam nanti adalah malam Selasa Kliwon, saat dimana rakyat Dedemit keluar. Infonya ini didapat dari penuturan Karto sendiri. Nanti malam Kliwon mas, kata Oki yang datang dan membawa kalender yang diambil dari dinding rumahnya. Karto yang terkejut langsung merebut kalendernya dan memastikan kebenaran yang dikatakan Oki. Wajah Karto sontak berubah menjadi semakin cemas. Alex tentu saja sudah tahu tentang malam ini dan hingga sekarang dia tidak ada muncul. Mungkinkah Alex sudah mencari teman lain untuk tetap melakukan niatnya mengincar semua pusaka yang ada di sana? Kamu gak lihat Alex apa? Tanya Karto setelah mengembuskan nafas berat. Enggak mas, kan aku tidur tadi, jawab Oki. Ini harus dicegah Ki, kalau tidak entah bencana apa yang bakalan terjadi, kata Karto serius. Bencana gimana mas? Kok ngawur sampean kalau bicara, jawab Oki. Itu yang jaga merah delima, ular yang menjaga pecoh. Waktu aku nerawang kemarin, aku didatangi sama ular itu. Masih ingat kamu? Katanya dalan putus itu bisa putus karena ulah naga. Sepengetahuanku, satu-satunya ular yang bentuknya seperti naga ya cuma ada di pecoh itu Ki, terang Karto menjelaskan kepada Oki. Kalau sampai Alek nekat, terus yang punya nggak terima, dan pecoh itu jatuh ke desa kita, lah apa itu bukan bencana namanya? Lanjut Karto menjelaskan. Karto nampak sekali cemas dengan apa yang akan terjadi. Walaupun semua itu bisa saja tidak terjadi, Karto hanya takut karena ulah satu orang, warga sekitar bisa menjadi dampaknya. Lagi dan lagi, Karto selalu meyakini jin tidak pernah bisa ditawar-tawar sebelum dia mendapatkan apa yang dia mau. Pikiran Karto menjadi buntu, cemas sekali rasanya. Tidak bisa lagi Karto berpikir dengan tenang jika sudah menyangkut penunggu di tempat yang jelas-jelas sudah tua. Hal yang tidak diinginkan tentu saja bisa terjadi, walau kemungkinannya hanya 1%. Mendadak saja ketika pikiran Karto berkecamuk, batu yang berada di meja tiba-tiba saja bergetar dan berubah warna menjadi merah kehitaman, seperti merah darah kental. Sontak saja hal itu membuat keduanya beringsut mundur, takut, heran, dan terkejut. Apa yang terjadi? Oki yang terperangah melihat hal itu tidak tahu harus berbuat apa.
Karto yang ikut terkejut melihat hal ganjil itu juga tahu harus berbuat apa. "Kita bawa saja ke tempat men, nanti malam," kata Oki yang wajahnya sangat memucat. "Ya gak bisa, ini Selasa Kliwon, orangnya ya keluar," jawab Karto yang juga masih cemas. Oki yang mendengar jawaban itu kembali terdiam dan kembali berpikir. Batunya masih menyala berwarna merah dan masih bergetar. Tidak tahu apa yang terjadi dengan batu itu. Karto mengamati batu itu dengan wajah khawatir. Membatin rapalan yang ia ketahui. Mata Karto mulai tertutup. Tak berapa lama batu yang semula memerah serupa darah kini makin mengerikan. Batu itu berubah menjadi hitam kelam, pekat sekali. Melihat hal itu, Karto menjadi geram. Ia raih batu yang berada di atas meja itu, namun hal yang lain malah terjadi. Batu itu justru seperti sedang berada dalam api yang besar, panas sekali. Tangan Karto seakan melepuh, meskipun tidak secara fisik. "Ki, buang sajalah batunya. Pantai bener kok," ujar Karto memaki batu itu. "Weh, wegah, takut. Bukan aku membuang itu mas," jawab Oki ketakutan. Dengan terpaksa Karto melepas bajunya dan mengambil dengan beralaskan baju yang ia kenakan. Usahanya sia-sia, baju yang ia gunakan untuk alas tangan juga ikut panas. "Wes ngene ae lagi, batune kowe sing nggawa, ora panas ora nak dicekel kowe. Bariki awakmu lunga, ngene Pak Men, saiki wae. Wes mulai ladang koyoke wengi," ujarnya. "Ya udah yuk," jawab Oki. Mereka berdua pun pergi ke rumah Pak Men. Rumahnya tidak terlalu jauh dari rumah Oki, tapi tetap harus menggunakan motor agar tidak terlalu lama sampai jaraknya hanya 1 kilometer saja dari rumah Oki. Di perjalanan Oki serasa melihat hal ganjil. Benar dugaan Oki. Batu itu ditunggu oleh sosok hitam besar, persis seperti yang dideskripsikan oleh Karto. Oki tidak bersuara, dia hanya diam dan menunduk saja. Tidak lama mereka sampai di rumah Pak Men. Benar, Pak Men sudah berada di rumah, bahkan baru sampai di rumah. "Kula nuwun," kata Karto dan Oki mengucap salam. "Monggo, nang dapur kar, Ki," jawab Pak Men yang berteriak dari arah dapur. Mereka langsung masuk ke dalam dapur dan bersalaman dengan Pak Men. "Baru pulang Pak," kata Oki membuka percakapan. "Iyo Ki, kesel nyemprot gene Mbah Paidan," jawab Pak Men. "Sik, tak gawe ke kopi sik," lanjut Pak Men beranjak dari duduknya. "Gak usah Pak, aku bareng ngopi tes," kata Oki. "Wes meneng toh, anteng nang kene. Enak-enak kopiku, ra kalah mbek ngene, Mbak Jum," sahut Pak Men. "Sakjane lho Pak," kata Karto terpotong. Wes, aku wes weruh," potong Pak Men. "Mulo ngopi dhisik, men sing cerita iso anteng. Kowe arep ngomongke waktu iku to?" lanjut Pak Men menebak tujuan mereka. Oki dan Karto sudah tidak heran dengan kelebihan Pak Men yang mengetahui tujuan kedatangan mereka. Mereka hanya diam sembari menunggu kopi mereka datang. Ya, itu kopi kedua untuk sore ini bagi mereka. "Jadi, piye karepmu?" tanya Pak Men sembari menyuguhkan kopi untuk mereka. Pak Men juga tidak ketinggalan dengan kopinya sendiri. "Gini loh Pak, aku bingung. Gak ada angin, gak ada petir, kok batunya menyala sendiri. Terus tahu-tahu jadi hitam begini Pak," jawab Karto menceritakan kronologi singkat dan melihatkan apa yang terjadi dengan batu itu. Pak Men memegang batunya dan tidak ada reaksi apapun darinya. Ia hanya memandang seolah mengamati apa yang ada di dalam batu itu. "Watune ora apa-apa, isine sing gawe molo. Iki iso jadi apik, ya iso dadi elek. Ya tergantung kuwi. Mung iki awal elek," tutur Pak Men menjelaskan. Oki dan Karto hanya mengernyitkan dahinya seolah tidak paham. "Gimana sih Pak? Gak paham aku," tanya Karto kebingungan. "Intinya batunya simpan aja, biar tinggal di sini dulu. Besok sudah balik kayak semula," jawab Pak Karto mencoba meredam kebingungan Karto juga Oki.
Oh ya Pak, ini masalah Alex. Dia mau ambil merah di 5 di Peco, lanjut Karto. Jarke wae, nganti tuh era bakalan merah di 5 iku munggah. Engko bari samrene, kancane aku rono. Awake dhewe ndeleng cakai menarik. Ujar Pak Men. Berarti dia udah dapat teman Pak, tanya Oki. Kok heran, kok ora ora cakai piye? Jawab Pak Men. Selepas berbincang-bincang dengan Pak Men, hari sudah hampir petang. Karto dan Oki kembali ke rumah masing-masing, sedangkan Batu ditinggal di tempat Pak Men. Selepas adzan maghrib dan menunaikan ibadah sholat, Karto bersiap-siap ke rumah Oki. Malam ini Selasa Kliwon dan Alex belum juga menampakkan batang hidungnya. Itu artinya Alex juga masih bersiap-siap untuk pergi ke Aroma Peco. Malam ini, cuaca sedang berbaik hati dengan warga Batu Lapang, bahkan Kayu Aro. Karto berjalan melewati jalanan setapak menuju ke rumah Oki. Semua berjalan tenang hingga ia berpapasan dengan tempat yang cukup disakralkan di desa. Sebutlah namanya Bak Pemandian Umum. Letaknya tepat di bawah pohon besar dan kerap digunakan untuk mandi warga ataupun mandi malam untuk para murid Padepokan Langgam Jiwo. Bulu kuduk Karto serasa berdiri. Malam ini tak seperti biasanya, namun Karto tetap mencoba tenang hingga ia dikejutkan dengan suara jatuh dari atas pohon. Suaranya serupa dengan jatuhnya buah nangka yang sudah masak. Merasa terkejut, Karto sempat mengeluarkan kata kasar. Pantek, maki Karto karena terkejut. Masih siang, gak usah menampakkan diri, gumam Karto. Ya, hari belum terlihat malam. Serasa aneh jika Karto ditakuti dengan hantu sedini itu. Selepas ia berkata seperti itu, tiba-tiba saja ada sesuatu yang menggelinding menyeberang ke jalan. Karto sempat terkejut dan memang tak penasaran karena dalam penglihatannya bentuknya bulat dan hitam. Apalagi kalau bukan kepala yang iseng melintas dan mengganggu perjalanan Karto. Suara aneh mulai terdengar. Jalanan memang terlihat sangat sepi karena Karto mencari jalan pintas untuk cepat sampai di rumah Oki. Berhubung motornya sedang dibawa bapaknya pergi bekerja, pencahayaan hanya berasal dari lampu senter yang cukup redup. Samar-samar terlihat sosok putih menggantung di atas pohon. Kok rame ya malam ini? Gumam Karto lagi. Selaras dengan gumaman Karto, sosok balutan kain putih terbang melintas jalan setapak. Ini baru aku takut. Asu, maki Karto. Kini Karto ketakutan. Entah apa salahnya dia harus ditakuti oleh dedemit sedini ini. Karto langsung mempercepat jalannya, ditemani dengan nyanyian Jawa yang tak tahu berasal dari mana. Karto tetap mempercepat langkahnya meskipun mendengar senandung Jawa yang cukup membuat dia merinding. Karto sadar bahwa di belakangnya ia masih diikuti oleh sosok yang ia takuti, pocong. Ia tak berani melihat ke belakang. Sekuatnya ia berusaha untuk berjalan sampai di rumah Oki. Sudah cukup lama ia berjalan. Akhirnya Karto sampai di tempat tujuan. Dengan keringat yang menetes dari keningnya, ia menggedor rumah Oki. Syukurlah Oki ada di rumah. Asu, aku dideni guleng ki, bisik Karto agar tidak terdengar oleh orang tuanya Oki. Kok bisa? Tanya Oki. Pertanyaanmu aneh, jawab Karto. Ya nggak tahu, kok bisa? Coba tanya ke pocongnya sekalian, lanjut Karto. Seperti biasa, Oki mempersilahkan Karto duduk dan membuatkan kopi untuknya. Oki membicarakan tentang rencana apa yang akan dilakukan Alex nanti, sekaligus bersiap-siap untuk pergi ke rumah Pak Men sebelum jam 9. Mendengar suara adzan, Karto dan Oki bergegas mengambil air wudhu dan menunaikan ibadah sholat secara sendiri-sendiri. Ketika sholat, tepat pada rakaat terakhir, Karto mendengar bisikan yang entah datangnya dari mana. Suaranya mendesis, halus sekali, dekat pula dengan telinga. Rencang, ambil kondor. Begitulah kata-katanya. Karto hanya diam. Meski terkejut, ia hanya diam dan berusaha tetap khusyuk melaksanakan sholat. Selepas sholat dan berdoa, ia bertanya-tanya, siapa tadi? Apa artinya? Karto keluar disusul dengan Oki yang sudah selesai sholat di kamar sebelah. Mas,
Aku dibisikin, kata Oki berbisik kepada Karto. Loh, kok sama Ki? Sahut Karto mengernyitkan dahinya. Lah, bisa ya bareng, apa katanya? Lanjut Karto bertanya. Entah mas, gak ngerti artinya aku. Yang aku tahu suaranya ada menyebutkan kata rencang, artinya teman. Selebihnya gak paham aku. Ambil kondur atau apa tadi? Terang Oki. Ambil kondur, ralat Karto. Oki menyetujui ralatan Karto dengan isyarat jari telunjuk menuju ke arah wajah Karto. Tanda mengiyakan pernyataan. Segera Oki dan Karto beranjak dan menuju ke rumah Pak Men. Mungkin beliau sudah menunggu. Karto dan Oki menyalakan motornya dan bergegas ke rumah Pak Men setelah berpamitan dengan orang tuanya. Singkat cerita, tak ada yang terjadi selama perjalanan, kecuali Karto yang masih dibuntuti oleh sosok yang tadi, Pocing. Sesampainya di rumah Pak Men, benar sekali, Pak Men sudah menunggu mereka berdua. Tetapi di sana Pak Men tidak sendiri, ada Pak Yo yang berada di sebelah Pak Men. Pak Men dan Pak Yo duduk di teras rumahnya, menikmati kopi dan sembari menunggu kedatangan Karto dan Oki. Wih, kok ganteng kok Mukar? Tanya Pak Yo yang tersenyum melihat Karto. Lah, Oki kok ganteng piye toh Pak? Pacaan koyo welut ganteng saka ngendi? Jawab Karto sembari berjalan menuju Pak Yo dan Pak Men dan menyalami mereka berdua. Pak Men terlihat tersenyum geli mendengar Pak Yo yang mengatakan hal itu. Bukan Oki. Kalau Oki aku ya tahu bentuknya kayak belut. Buktinya belum pernah aku lihat dia menggandeng perempuan. Ujar Pak Yo masih tersenyum. Iya terus wae, nyek terus wae. Potong Oki yang justru malah ikut gemas. Iku sing ngetotke kowe kar gulingan, kata Pak Yo. Mendengar hal itu wajah Oki dan Karto mendadak berubah menjadi pucat. Ah, jenengan Pak, wes salah, ojo diomong, sahut Karto mencoba meredam kecemasannya. Karto pun memalingkan pembicaraan ke hal yang baru saja ia alami, termasuk kejadian yang juga dialami Oki. Rupanya, ambil kondur artinya adalah bawa pulang, bahasa Jawa kuno atau biasa disebut bahasa Kromo Inggil. Bahasa yang sudah tidak pernah digunakan di kalangan Jawa daerah Kayu Aru. Lebih tepatnya, tidak digunakan oleh kaum muda. Lantas, maksud dari bisikan itu menuju pada satu orang dan Pak Men menerka bahwa yang dimaksud adalah Alex. Kemungkinan besar ia akan dibawa oleh sosok yang berada di alam lain jika yang melakukan sesuatu yang salah. Gimana nasib Alex berikutnya? Cari tahu ya di bagian selanjutnya. Sampai di sini dulu teman-teman. Terima kasih sudah sejauh ini menyimaknya. Dan akhir kata, admin mohon maaf ya jika ada kata yang salah, pengucapan atau kata-kata yang ejaannya salah atau kurang enak didengar gitu, dan bahasa tubuh yang gak enak dilihat. Admin ucapkan maaf yang sebesar-besarnya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Fakta Sejarah.